Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk melakukan atau mengikuti sholat berjamaah, mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Mari kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita sehingga kita bisa istiqomah hadir untuk mengikuti kajian. Kenapa begitu? Karena setan itu tidak suka melihat orang yang ngaji. Mengapa setan tidak suka? Alasannya salah satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya baca artinya. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu atau menghadiri pengajian, maka Allah akan memudahkan baginya untuk menuju surganya. Jadi sekarang ini kita sedang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Makanya setan tidak suka kalau kita hadir ke pengajiannya. Apalagi dengan ngaji itu kita menjadi tahu hukumnya sesuatu haram atau halal dan lain sebagainya ya. Boleh atau tidak boleh, kita menjadi tahu dengan mengaji itu. Sehingga setan itu akan menggoda kita agar kita tidak mengaji. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita sudah akan masuki bulan Ramadan. Mari kita ingat kembali sesuatu yang mudah, insya Allah kita sudah tahu, tapi kita perlu ingat lagi ya. Agar apa? Agar puasa kita di tahun ini itu bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya yang perlu kita ingat lagi bahwa untuk puasa Ramadan itu kita harus niat ya. Sebelum fajar, sebelum subuh kita harus niat. Di dalam hadis riwayat Nasa'i nomor 2333, Ibnu Majah nomor 1700 dan Abu Daud nomor 2454 dari Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ini putrinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, istrinya Nabi, salah satu istri Nabi. Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitus siyama qablal fajri fala siyama lahu." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Jadi kalau kita tidak niat sebelum subuh, berarti puasa kita tidak sah. Lalu kalau puasa itu kalau puasa Ramadan, tapi kalau puasa sunnah boleh saja kita niat itu di pagi hari misalnya. Misalnya di hari Senin jam 7 itu jam 7 pagi kita belum sarapan, belum minum, lalu perut kita masih terasa kenyang misalnya. Lalu kita niat saat itu jam 7 misalnya niat saya hari ini akan puasa. Puasa Senin misalnya. Itu diperbolehkan. Kalau puasa sunnah itu diperbolehkan. Kenapa begitu? Ini ada hadis riwayat Muslim nomor 1154 dan Abu Daud
nomor 2455 dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah berkata, Rasulullah di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menemui Aisyah, lalu beliau bertanya, apakah hari itu ada yang bisa dimakan? Ini berarti hari-hari biasa, bukan puasa, bukan bulan Ramadan. Maka kalau Aisyah menjawab tidak ada, maka Nabi akan bersabda, kalau begitu aku akan puasa. Kalau begitu aku akan puasa. Jadi tidak usah kita marah-marah kalau kita mengalami hal seperti marah-marah kepada istri kalau enggak ada yang dimakan hari itu, ya sudah kita puasa saja. Niru Nabi, ya, niru Nabi. Tidak perlu marah pada hal-hal yang kecil seperti itu. Karena Nabi melakukannya seperti itu. Begitu tidak ada makanan saat itu, Nabi langsung bilang apa? Baiklah kalau begitu saya akan puasa. Jadi betapa akhlaknya Nabi itu luar biasa, bisa menahan marah, bisa menahan marah. Yang kedua yang bisa kita lakukan, insya Allah Bapak, Ibu, saudara-saudara ini sudah tahu, tapi perlu diingatkan kembali, menjelang Ramadan ini. Yang kedua yaitu kita makan sahur, ya. Makan sahur. Walaupun mungkin sebagian di antara kita itu kalau makan di pagi buta seperti itu, sebelum subuh itu mungkin terasa tidak enak, tapi kita harus memaksa diri untuk makan sahur. Minimal minum saja, minimal. Jadi sebelum makan sahur itu bisa saja kita melakukan hal-hal yang sudah pernah kita kaji sebelumnya. Misalnya kita bisa bangun 1 jam sebelum waktunya sahur. Kita bisa waktu bangun itu langsung kita berdoa. Doa bangun tidur. Setelah itu apa? Kita niat yang pernah kita sampaikan waktu itu. Kita niat, ada 3 niatnya, yaitu ya Allah, semua yang hamba lakukan hari ini hamba niatkan untuk mendapatkan ridhamu, untuk ibadah, dan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Untuk menjadi rahmatan lil alamin. Maka kalau pagi hari kita bangun tidur langsung berniat seperti itu, insya Allah semua aktivitas kita pada hari itu akan bernilai ibadah, akan mendapatkan ridhonya Allah, dan akan menjadi rahmatan lil alamin. Lalu setelah itu kita ambil uang, barangkali sudah disiapkan mulai malamnya, lalu kita masukkan. Kalau kebetulan punya kotak atau tabungan yang dari masjid itu di rumah masing-masing, langsung kita masukkan Rp1.000, Rp2.000, dan seterusnya. Sebisa kita, seikhlas kita. Rp1.000 kalau dilakukan dengan ikhlas setiap pagi istiqomah, itu pasti dahsyat, ya, pasti dahsyat. Bahkan amalan seperti itu kita bisa anggap atau kita bisa jadikan sebagai, kalau main kartu itu sebagai kartu truf, ya. Di saat kita berdoa, ya, kita bisa berdoa begini kepada Allah, ya Allah, saya insya Allah istiqomah berinfak Rp1.000 setiap saya bangun tidur, dan apabila menurutmu apa yang hamba lakukan ini baik, maka kita sebutkan apa yang kita inginkan, ya. Kita sebutkan apa yang kita inginkan. Jadi berdoa seperti itu insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi amalan hanya 1.000, ya. Hanya Rp1.000 misalnya. Syukur-syukur kalau lebih dari itu, ya. Lalu setelah itu kalau tidak punya kotak seperti itu di rumah, bisa diinfakkan di mana, di teras masjid itu ada beberapa kotak, bisa diinfakkan di situ. Lalu setelah itu kita bisa melakukan apa saja, misalnya apa? Kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Saat itu kita bisa khusyuk, ya, karena suasana sepi.
hati kita masih tenang, belum diributkan dengan urusan-urusan dunia, kita baca Al-Qur'an ya. Kalau bisa kita pelajari juga artinya ya. Kita pelajari juga artinya. Lalu beristighfar kepada Allah, setidaknya beristighfar 70 kali atau 100 kali. Lalu khusus di bulan Ramadan ini ada sebuah wiridan yang diajarkan oleh Rasulullah, perbanyak istighfar itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi selama bulan Ramadan ini istighfarnya perbanyak seperti itu. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Karena orang puasa itu salah satu tujuannya agar mendapatkan ampunan Allah. Maka kita perbanyak amal wirid seperti tadi itu, atau beristighfar seperti itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Terus perbanyak siang hari, malam hari, terutama di malam hari. Lalu berdoa sebelum kita makan sahur itu berdoa. Karena apa? Karena doa di saat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi kita manfaatkan waktu itu untuk melakukan semua itu. Jangan sampai kita tertipu. Karena di saat Ramadan seperti itu, acara TV itu sungguh bisa menipu kita ya. Bisa menipu kita. Kita matikan TV kita, lalu kita lakukan hal-hal seperti itu tadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok kita harus makan sahur? Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1923, Muslim nomor 1095, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan. Maka mari kita paksa kita untuk makan sahur. Untuk makan sahur. Keberkahan makan sahur itu tentu sangat banyak ya, tentu sangat banyak. Yang pertama, kalau kita makan sahur atau minimal itu untuk minum saja ya. Minum dengan niat untuk sahur, kalau memang tidak terbiasa makan, itu berarti kita taat kepada Allah, kepada Rasul. Kita taat kepada Rasul. Orang makan sahur itu berarti taat kepada Rasul. Karena apa? Karena Rasul yang menyuruh kita makan sahur. Nah, kalau kita lakukan berarti kita taat kepada Rasul. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi dengan makan sahur itu berarti kita taat kepada Rasul, berarti kita taat kepada Allah. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 80. Juga di Quran surat Al-Ahzab ayat 71. Allah berfirman, saya baca artinya. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi dengan kita hanya makan sahur itu dengan niat karena mentaati Rasul, berarti kita sudah dianggap mentaati Allah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka itu berarti menurut Allah merupakan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Lalu yang kedua, keberkahan dalam makan sahur itu pasti insya Allah fisik lebih kuat di dalam berpuasa. Sehingga kita tidak menjadi orang yang ringkih gitu ya, atau orang yang merasa lemah ketika berpuasa ya. Karena apa? Karena kita sudah makan sahur ya. Karena kita sudah makan sahur dan makan sahurnya diakhirkan ya. Diakhirkan seolah-olah kita sarapan, cuman agak dimajukan sedikit. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, Imam
Nawawi rahimahullah berkata, barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Jadi kalau kita makan sahur, insya Allah kita lebih kuat, fisik kita lebih kuat ya. Jadi lalu ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keberkahan makan sahur ini di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, saya baca artinya, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya. Nah, ini Nabi melarang kita untuk meninggalkan makan sahur. Jadi Nabi melarang, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Allah bersolawat itu berarti apa? Allah kasih sayang kepada kita. Allah nanti akan memberikan apa-apa yang akan kita minta. Jadi Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada orang yang makan sahur. Betapa banyak keberkahan orang-orang yang makan sahur. Kapan makan sahur itu? Tadi sudah saya sampaikan, diakhirkan ya. Diakhirkan kira-kira 50 ayat ya. Kira-kira kita membaca 50 ayat. Kalau waktu itu ukurannya kan belum ada jam dan sebagainya, ukurannya dengan membaca ayat Al-Quran, kira-kira 50 ayat. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yang perlu kita ingat kembali tentang hal-hal yang tentang puasa ini, yaitu berbuka puasa ya. Berbuka puasa. Yang pertama yang harus kita ingat dari berbuka puasa ini, disegerakan ya. Kalau tadi sahur itu diakhirkan, tapi kalau berbuka puasa disegerakan. Bahkan di saat kita di perjalanan itu kita sudah menyiapkan air itu. Misalnya kita sedang musafir, begitu kita ada adzan atau kita tahu kalau saat itu adzan maghrib, kita batalkan puasa kita walaupun hanya dengan meminum air ya. Jadi disegerakan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, la yazalun nasu bi khairim ma ajjalul fitrah. Manusia selalu mendapat kebaikan selama ia menyegerakan buka puasa. Jadi orang puasa itu bukan kuat-kuatan ya, bukan kuat-kuatan. Kalau anak kecil itu kadang bersama teman-temannya bilang, saya bisa kuat gitu. Nanti saya akan buka puasa jam 7 malam misalnya. Bukan seperti itu. Tapi puasa itu adalah apa? Taat-taatan kepada Allah dan Rasul. Rasul menyatakan apa? Bersegeralah untuk berbuka puasa. Maka kita segerakan. Begitu adzan langsung kita batalkan puasanya. Bahkan kalau kita seorang muadzin, sebelum adzan pun kita batalkan dulu puasa kita. Baru adzan. Baru adzan. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang dilakukan Nabi ketika berbuka puasa itu, yang pertama membaca basmalah, lalu berbuka dengan kurma kalau ada, kalau tidak ada dengan air putih, dengan air putih. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad, Nabi bersabda, saya baca artinya, apabila kamu berpuasa, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air. Karena air itu suci ya. Karena air itu suci. Jadi bukan dengan sirup, bukan dengan jus ya. Tapi anjuran dari Nabi adalah kurma ya. Kalau tidak ada kurma, air putih. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah minum air itu lalu kita berdoa ya. Doa buka puasa itu, hadis yang sahih adalah dhahabat dhamma'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga,
telah basah tenggorokan dan telah disiapkan pahala. Kalau enggak hafal, terjemahnya aja ya, terjemahnya kan lebih mudah ya. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan dan telah disiapkan pahala. Itu doa buka puasa yang insya Allah hadisnya sahih ya. Lalu di saat buka puasa itu jangan lupa berdoa ya. Berdoa karena apa? Karena doanya orang yang berbuka puasa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, saya baca artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1, pemimpin yang adil, presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, kepala rumah tangga yang adil kepada anak-anaknya, itu pasti apa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Maka di saat puasa sampai berbuka itu kita perbanyak berdoa. Dan yang ketiga, orang-orang yang terzolimi, orang yang dihina ya, orang yang dihina itu doanya terkabulkan oleh Allah. Makanya itu kita jangan sampai mudah menghina orang lain ya. Jangan sampai mudah menghina orang lain, karena khawatir orang itu mendoakan kita yang jelek-jelek ya, karena doanya orang yang dihina walaupun doanya jelek itu dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk jamaah masjid, berdoa untuk tetangga kita yang Islam ya. Kalau mendoakan tetangga kita harus kita tambahi doanya, ya Allah, semoga yang baik-baik ya, misalnya semoga tetangga hamba ini yang Islam mendapatkan rezeki yang cukup, yang barokah, melimpah ruah gitu. Tapi kalau mendoakan tetangga, jangan hanya tetangga saja. Kenapa? Tetangga kita ada yang non-muslim. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sedikit tentang puasa yang harus kita ingat-ingat lagi ya, Insya Allah puasa itu sudah kurang enggak sampai 2 minggu lagi ya, 2 pekan lagi. Semua yang baik itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang salah itu karena kebodohan saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.